Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita lanjutkan pelajaran ekonomi, yaitu akuntansi perusahaan dagang. Hari ini kita akan melanjutkan soal yang kemarin. Masih tetap dengan soal toko luhur. Jika kemarin kalian mengerjakan jurnal khusus, maka hari ini kita melanjutkan memposting atau memindah bukukan jurnal khusus ke buku besar. Bagaimana prosesnya? Yang jelas kalian harus sudah selesai mengerjakan jurnal khusus beserta rekapitulasinya. Siapkan dulu soal kalian. Kemudian siapkan jurnal khusus yang sudah kalian kerjakan, termasuk rekapitulasinya. Kalau sudah, silahkan kalian buka soal atau lembar jawaban yang sudah saya berikan di WA group masing-masing. Oke, kita lanjutkan bagaimana memindah bukukan ke buku besar. Buku besar bentuknya sama dengan buku besar perusahaan jasa, seperti ini. Jadi pastikan kalian sudah menyiapkan kolom-kolomnya. Tanggal diisi dengan tanggal, keterangan diisi dengan keterangannya, ref diisi dari asal data. Kemudian jumlahnya silahkan ditaruh di debit atau kredit sesuai dengan datanya. Kita mulai dengan buku besar kas. Kita lihat di soal. Data neraca saldo kas sebesar 10.500.000. Maka silahkan ditulis ditulis di buku besarnya, tanggalnya 2019 Januari 1. Saldo langsung di saldo 10.500.000. Sama dengan proses ketika posting di perusahaan jasa. Berikutnya yaitu karena ini kas, maka kita akan hanya memindah jurnal khusus penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Siapkan datanya. Yang ada kas kan di sana. Oke, kita pindah jurnal penerimaan kas terlebih dahulu. Tanggal 31. Keterangannya posting. Di refnya asalnya jurnal kas masuk atau JKM. Jumlahnya kita lihat jumlah jurnal penerimaan kas 22.143.000. Jadi saldonya tadi 10.500.000 di debit. Ketika debit ketemu debit maka ditambah sehingga jumlahnya adalah 32.634.000. Sampai di sini paham anak-anak? Lanjut. Berikutnya adalah memposting jurnal pengeluaran kas. Kita cek jurnal pengeluaran kas. Ya, di jurnal pengeluaran kas di kredit tertulis kasnya 8.900.000, maka ditulis di sini 8.300.000 di kredit. Jika saldo debit bertemu dengan kredit maka dikurangi 32.643.000 dikurangi 8.900.000, maka jumlahnya adalah 23.743.000. Posting buku besar kas selesai. Paham? Oke, saya harap sudah paham. Berikutnya kita lanjut ke
akun asuransi dibayar di muka. Kita cek dulu di soal ya, nomor rekening 112 asuransi dibayar di muka. Di situ saldonya adalah 600.000 dan tidak ada transaksi yang berhubungan dengan asuransi dibayar di muka. Maka sampai di sini selesai. Berikutnya adalah piutang dagang. Kita lihat saldonya piutang dagang adalah 12.800.000 di debit. Kita tulis 2019 Januari 1 saldo 12.800.000. Berikut jurnal khusus apa yang ada piutang dagang. Oke, ada penjualan, ada di jurnal umum, ada di penerimaan kas. Kita pindah satu per satu sesuai dengan data yang ada. Tanggal 31 posting dari jurnal penjualan di debit 12.600.000. Maka saldonya adalah 25.400.000 berasal dari 12.800.000 ditambah 12.600.000. Berikut posting dari jurnal penerimaan kas 9.700.000 di kredit. Maka saldonya menjadi 15.700.000 berasal dari 25.400.000 dikurangi 9.700.000 karena debit ketemu kredit. Dan yang terakhir adalah posting dari jurnal khusus 200.000 sehingga saldonya adalah 15.500.000. Baik anak-anak, piutang dagang selesai. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan ke persediaan barang dagangan. Data kita ambil dari saldo per Desember 2018. Di situ tertulis saldonya 6.500.000 dan tidak ada dalam transaksi, maka persediaan barang dagang buku besarnya sudah selesai kita tulis. Berikut perlengkapan kantor juga masih dilihat di neraca saldo. Saldonya 350, ditulis 350. Nih saldonya 350. Kemudian ada transaksi yang ditulis di jurnal pengeluaran kas. Kita cek jurnal pengeluaran kas. Ya, perlengkapan kantor di debit 500.000, maka ditulis posting di keterangan refnya JKK di debit 500.000 sehingga saldo perlengkapan kantor adalah 850.000 berasal dari 350.000 ditambah 500.000. Next, sewa dibayar di muka. Data yang ada hanya data di neraca saldo, yaitu 1 juta. Untuk sewa dibayar di muka di neraca saldo tidak ada. Yang ada di jurnal pengeluaran kas JKK 1.200.000 di debit. Ini harusnya di sini 1.200.000. Oke. Kita lanjutkan ke peralatan toko. Saldonya kita lihat di neraca saldo peralatan toko di nomor rekening 121 1.500.000 dan sudah tidak ada transaksi lain setelah itu. Berikut akumulasi peralatan toko juga hanya ada di
neraca saldo. Next, kendaraan. Juga ada di neraca saldo. Tinggal mindah saja anak-anak sesuai dengan saldo yang ada. Kendaraan 25 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan juga ada di neraca saldo. Kita pindah saja, berarti 3 juta. Tinggal mindah di sini, di kredit 3 juta. Jangan lupa perhatikan debit dan kreditnya. Karena jika salah, maka akhirnya semua data yang dihasilkan nanti salah. Next, peralatan kantor. Kita cek peralatan kantor di neraca saldo tidak ada, maka kita lihat di jurnal pembelian. Jurnal pembelian ada peralatan kantor sejumlah 1.500.000, tulis di debit 1.500.000, kemudian tulis di saldo 1.500.000. Peralatan kantor selesai. Berikut kita ke utang dagang. Kita lihat dulu saldo utang dagang di soal. Saldo per 31 Desember 2018, utang dagangnya adalah 10.300.000. Maka silakan tulis 10.300.000. Next, tanggal 31 posting dari jurnal pembelian sejumlah 9.500.000 di kredit. 9.500.000. Ketika kredit bertemu kredit, maka ditambahkan sehingga saldonya adalah 19.800.000. Kemudian posting dari jurnal pengeluaran kas. Di situ ada data utang dagang 5.700.000 di debit. Tulis di debit, maka saldonya adalah 14.100.000, yaitu dari 19.800.000 dikurangi 5.700.000. Yang terakhir adalah posting dari jurnal umum. 1 juta di debit. Jurnal umum kita cek, ya 1 juta di debit, maka saldo akhirnya adalah 13.100.000, berasal dari 14.100.000 dikurangi 1 juta. Sampai di utang dagang selesai. Berikut ke utang bank, kita tinggal memindah saldo, yaitu 15.500.000. Modal Tuan Vito juga tinggal memindah dari neraca saldo, yaitu 30 juta. Berikutnya, posting dari jurnal penerimaan kas. Kita cek jurnal penerimaan kas. Oke. Ya, 10 juta di kredit, sehingga saldonya menjadi 40 juta, yaitu dari 30 juta ditambah 10 juta. Berikut Prive Tuan Vito. Dari saldo 1.750.000, setelah itu tidak ada lagi transaksi. Kita ke penjualan. Untuk akun penjualan, data yang dimasukkan adalah data dari jurnal penjualan. Kita cek jurnal penjualan, yaitu 12.600.000 di kredit. Kemudian jurnal penerimaan kas. Jurnal kas masuk, kita cek. Jurnal penerimaan kas.
penjualan. Oke, 2.700.000 di kredit sehingga jumlah keseluruhannya atau saldonya 15.300.000 berasal dari 12.600.000 ditambah 2.700.000. Next kita ke potongan penjualan. Datanya dari jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas, potongan penjualan di debit 257.000, maaf. 257.000 di debit. Kita tinggal tulis saja, pindahkan tanggal, tulis tanggal, keterangannya posting, refnya dari jurnal penerimaan kas, debit 257, ditulis di saldo 257.000. Oke, kita lanjut ke retur penjualan. Datanya dari jurnal umum. Nah, di jurnal umum, di rekapitulasi jurnal umum, retur penjualan terdata 200.000. Oke, maka kita pindah posting, di keterangan tulis posting, refnya JU, debit 200.000, tulis di saldo 200.000. Next, akun pembelian. Akun pembelian kita lihat di jurnal pembelian. Di rekapitulasinya, pembelian 8 juta, maka diposting tanggal 31 Januari 2019, keterangan posting, refnya jurnal pembelian, jumlahnya 8 juta di debit, saldonya 8 juta di debit. Kita ke retur pembelian. Data diambil dari jurnal umum. Kita lihat rekapitulasi jurnal umum, retur pembelian 1 juta ada di kredit, maka ditulis 31 Januari 2019, keterangannya posting, refnya jurnal umum, tulis jumlahnya di kredit 1 juta, saldo di kredit 1 juta. Lanjut kita ke beban iklan. Oke, beban iklan, kalau beban kita berarti mengeluarkan uang, datanya diambil dari jurnal pengeluaran kas. Oke, 31 Januari 2019, posting dari jurnal pengeluaran kas sejumlah 150.000 di debit, sehingga saldonya 150.000 di debit. Berikutnya beban gaji karyawan. Tetap data sama dari jurnal pengeluaran kas 31 Januari 2019, posting dari jurnal pengeluaran kas di debit 1.200.000 sehingga saldonya adalah 1.200.000. Yang terakhir adalah beban rupa-rupa. Tanggal 31 Januari 2019, posting dari jurnal pengeluaran kas, jumlahnya 150.000 di debit, pindah ke saldo 150.000. Memindah bukukan neraca saldo. Kok neraca saldo? Memindah bukukan jurnal khusus ke buku besar, selesai. Adakah pertanyaan? Oke. Yang jelas pertanyaannya adalah begini. Di buku besar tertulis piutang dagang 15.500.000. Pada siapa saja perusahaan punya piutang sebesar 15.500.000. Ini harus ada data pendukung piutang. Ada pula di sini utang dagang. Kita cek utang dagang sebesar 13.300.000. Pada siapa saja perusahaan
punya utang sebesar 13.100.000. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perusahaan membuat buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu itu sebenarnya ada 3, yaitu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang dalam soal ini, serta buku besar persediaan barang dagang. Nah, untuk kasus toko luhur ini, yang kita bahas lebih lanjut adalah buku besar pembantu piutang. Oke, kita tinggalkan dulu buku besar. Untuk mendapatkan data piutang dagang 15.500.000 ini kepada siapa saja, maka harus ada data pendukungnya. Kita mengambil data pendukung di buku besar pembantu piutang. Oke, siapkan dulu soalnya. Oke, di soal, nah, di sini ada daftar saldo piutang, maka data ini dipakai. Di mana data saldo piutang pada toko idola 7.500.000. Maka tulis di sini. Saldo untuk toko idola, piutang pada toko idola 7.500.000 1 Januari 2019. Saldo piutang pada toko idola 7.500.000 berasal dari soal. Berikutnya adalah data yang diambil dari transaksi atau langsung dari jurnal khusus, yaitu data tanggal 10. Terjadi penjualan kepada toko idola sebesar 2.800.000 di debit, sehingga saldonya 10.300.000. Tanggal 19 ada penerimaan piutang 2.800.000 sehingga saldonya 7.500.000. Yang terakhir tanggal 25 terjadi transaksi penjualan kepada toko idola sebesar 2.700.000 sehingga saldonya 10.200.000 berasal dari 7.500.000 tambah 2.700.000 sehingga 10.200.000. Oke, kita lanjutkan pada UD Lintang. Kita lihat di soal, saldo piutang UD Lintang sebesar 4.500.000 di debit. Oke, kemudian kita lihat transaksi-transaksinya. Ada transaksi tanggal 13 terjadi penjualan 3.700.000 sehingga saldonya 8.200.000. Jangan lupa jika debit ketemu debit maka ditambah. Jika ketemu dengan sejenis itu ditambah. Tapi jika ketemu dengan yang tidak sejenis maka dikurangi. Oke, berikutnya tanggal 16 ada retur sejumlah 200. Maka saldonya adalah 8 juta. Dan tanggal 22 terjadi penerimaan sejumlah 3.500.000 sehingga saldonya 4.500.000. Yang terakhir kita tulis punyanya toko Sahara. Kita lihat di saldo, toko Sahara saldonya sebesar 800.000. Selama Januari 2019 terjadi transaksi yang berhubungan dengan toko Sahara di tanggal 18, yaitu penjualan sebesar 3.400.000 sehingga saldonya 4.200.000. Di tanggal 23 terjadi penerimaan sebesar 3.400.000 sehingga saldonya 800. Selesai. Untuk itu maka dibuat daftar saldo piutang. Silakan ditulis nama debiturnya, kemudian jumlahnya. Toko idola 10.200.000.
UD Lintang 4.500.000. Toko Sahara 800. Jika dijumlahkan 15.500.000. Jadi intinya toko luhur mempunyai piutang dagang sebesar 15.500.000 kepada toko idola sebesar 10.200.000, UD Lintang 4.500.000 dan toko Sahara 800. Nah, saldo piutang dagang 15.500.000, saldo buku besar piutang dagang 15.500.000 ini harus sama dengan saldo buku besar piutang dagang. Ini sama 15.500.000. Jika tidak sama, maka ada data yang tidak valid atau ada pemindah bukuan yang kurang tepat. Oke, anak-anak, sampai di sini paham? Oke. Kita lanjutkan ke utang dagang. Di data buku besar, utang dagang 13.100.000. Nah, kepada siapa saja 13.100.000 ini perusahaan punya utang juga harus didukung oleh data buku besar pembantu utang. Bagaimana mengerjakannya? Sama dengan proses mengerjakan buku besar pembantu piutang. Oke. Lanjut, untuk buku besar pembantu utang dagang, kita siapkan data soal di mana di situ ada daftar saldo utang kepada CV Andika 7.500.000. Kita pindah 7.500.000. Kemudian selama Januari 2019 perusahaan bertransaksi dengan CV Andika di tanggal 5. Terjadi pembayaran sebesar 2.700.000. Sehingga saldonya dikredit ya, jangan lupa 4.800.000. Dari 7.500.000 dikurangi 2.700.000. Tanggal 7 terjadi pembelian sebesar 3.200.000. Sehingga saldonya karena kredit ketemu kredit maka tambah sebesar 8 juta. Tanggal 9 ada transaksi retur 1 juta di debit. Maka saldonya 7 juta. Dan yang terakhir adalah transaksi tanggal 26 yaitu pembayaran sebesar 2.200.000. Karena terjadi pembayaran maka akan mengurangi utang dagang. Sehingga saldo akhirnya adalah 4.800.000. Kita lanjut ke FA Budi Rahayu. Kita cek di saldo piutang sebesar 2.800.000, kita pindah. Selama Januari 2019 terjadi transaksi sebagai berikut. Tanggal 14 pembelian sebesar 2.600.000. Tanggal 28 pembelian sebesar 2.200.000. Sehingga saldonya adalah 7.600.000. Yang terakhir adalah toko kasih murah. Toko kasih murah tidak ada saldo awal, sehingga langsung ke transaksi tanggal 6 pembelian 1.500.000 dikredit, saldonya 1.500.000. Tanggal 24 pembayaran 800.000, sehingga saldonya hanya 700. Seperti proses pada buku besar pembantu piutang, sama untuk buku besar pembantu utang, silakan dijumlah. Jadi utang perusahaan sebesar 13.100.000 dengan rincian kepada CV Andika sejumlah 4.800.000, kepada FA Budi Rahayu 7.600.000, dan kepada toko kasih murah 700.000. Jumlah ini harus sama dengan jumlah buku
besar, saldo buku besar. Nah, ini sama. 13.100.000. Sampai di sini paham anak-anak? Kita sudah selesaikan memposting buku besar. Kita juga sudah menyelesaikan buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Yang terakhir untuk pertemuan kita kali ini, setelah selesai kita menyelesaikan buku besar, maka kita akan menjumlah atau memindahkan saldo buku besar pada neraca saldo 31 Januari 2019. Kita tinggal memindah saja. Contoh, buku besar kas. Kas, kita lihat terakhir di sini saldonya 23.743.000. Maka silakan dipindah. Jangan lupa debit. Pindah ke debit. Asuransi masih di debit 600. Jadi ini asalnya dari sini. Nah, asuransi. Langsung ke piutang dagang 15.500.000. Persediaan barang dagang 6.500.000. Dan seterusnya anak-anak tinggal memindah saja. Jangan lupa perhatikan debit kreditnya. Jadi perlengkapan kantor sekian, sewa dibayar di muka 1.200.000, peralatan toko 1.500.000, akumulasi penyusutan peralatan toko 200.000, kendaraan 25 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 3 juta, peralatan kantor 1.500.000, utang dagang 13.100.000, utang bank 15.500.000, modal Tuan Vito 40 juta, Prive Tuan Vito 1.750.000, penjualan 15.300.000, potongan penjualan 257.000, retur penjualan 200.000, pembelian 8 juta, retur pembelian 1 juta, beban iklan 150, beban gaji 1.200.000, beban rupa-rupa 150. Perhatikan peletakannya di debit dan kredit. Kalau semua sudah terisi, kita menjumlah. Oke, hati-hati menjumlah. Harus sama antara debit dan kredit. Bahasa kerennya adalah balance. Nah, pelajaran hari ini selesai anak-anak. Jika kalian masih kurang paham, silakan ulangi lagi prosesnya dari awal. No skip. Tetap belajar dengan baik, tetap berlatih. Silakan tulis di lembar jawaban kalian dan post tugas ini di saluran MS Tim Saluran Ekonomi di link yang sudah disediakan. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan kali ini kita selesai sampai di sini. Pelajari untuk pertemuan yang akan datang. Kita akan melanjutkan pada jurnal penyesuaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.